buronan kasus korupsi EKTP, Paulus Thanos, Menteri Hukum, menyebut ekstradisi terhadap Paulus Thanos ditargetkan akan rampung sebelum 3 Maret 2025. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, pemerintah hingga saat ini masih berupaya untuk mengekstradisi buronan kasus korupsi EKTP Paulus Thanos. Menurutnya pemerintah punya waktu setidaknya 45 hari untuk merampungkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengekstradisi bos PT Sandipala Arta Putra itu dari Singapura. Hal itu berdasarkan kesepakatan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Supratman menekankan ekstradisi tidak bisa dilakukan secara instan, ada hak dan kewajiban yang mesti diperhatikan. Namun dia menyebut tidak ada kendala dalam prosesnya sejauh ini. Harus semua namanya ekstradisi itu nggak ada yang instan, ya. Kita berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur OPHI kepada kita, pengalaman Indonesia untuk mengekstradisi orang yang tersangkut kasus dalam negeri selama. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK, ada Mas Praswat Nugraha, dan ada juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Mas Bonyamin Saiman. Selamat sore Bapak-Bapak. Baik, setelah sekian tahun begitu ya, akhirnya Paulus Thanos ini berhasil ditangkap di Singapura. Saya mau ke Mas Praswat Nugraha terlebih dahulu. Mas Praswat, yang Anda pantau, seperti apa perkembangan kasus ini sejauh ini? Iya, sebenarnya ditangkapnya Paulus Thanos ini bukan ujuk-ujuk ya, Mas Daet ya. Jadi sejak 2019 ditetapkan tersangka, 2023 sempat bahkan sudah ketemu lokasinya dan teman-teman penyidik sudah terbang ke Bangkok saat itu. Kita sudah hampir dilakukan penangkapan, namun saat itu si tersangka atau Paulus Thanos saat itu sudah memiliki paspor yang berbeda. Jadi kewarganegaranya sudah berbeda, dia juga sudah punya paspor yang berbeda. Koordinasi dengan teman-teman di kepolisian Thailand saat itu, kepolisian Thailand agak kesulitan karena saya nggak tahu ya secara teknis apakah kita sudah punya ekstradisi treaty between Thailand dan Indonesia atau belum. Tapi kalau untuk yang Singapura memang clear ya, pakai Undang-Undang 5 tahun 2023, perjanjiannya juga sudah ditandatangani antara Indonesia dan Singapura itu tanggal 15 Februari 2022. Jadi memang sudah efektif berlaku per Maret 2024. Jadi kita nggak punya kendala secara teknis lah, secara formal. November kita ajukan, lalu kemudian penangkapannya ke provisional arrest ya. Jadi penahanan sementara kita ajukan lewat CPIB. Lalu kemudian disetujui oleh pengadilan Singapura. Lalu 17 Januari CPIB Singapura melakukan penangkapan dan akan dilakukan penahanan selama 45 hari sesuai dengan pasal 7 extradition between Indonesia dan Singapura. Pasal 7 itu mengatakan bahwa 45 hari maksimal, maka kemudian kita saat ini sedang dilakukan pemenuhan formil, surat-surat dan lain-lain, hak-hak tersangka dan lain-lain. Jadi alhamdulillahnya Singapura tidak mengakui bahwa status kekebalan diplomatik yang selama ini diargumentasikan oleh pihak Paulus Thanos, karena kita juga punya argumentasi yang kuat bahwa saat sampai dengan hari ini itu status paspornya Paulus Thanos masih resmi sebagai warga negara Indonesia ada, dan kemudian juga tidak pernah dicabut hak warganegaraannya. Juga pada saat dia melakukan tindak pidana korupsi 2019 bergabung dengan konsorsium EKTP, juga status yang bersangkutan itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, dan tindak pidananya sendiri dilakukan di wilayah Indonesia.
Jadi asas nasionalitas aktif itu kemudian mengikuti dimanapun si pelaku berada. Jadi dimanapun saat ini dia berada, status dia tetap adalah warga negara Indonesia. Baik. Nah, soal kemudian dia memiliki paspor berbeda itu silakan saja. Namun itu harus diingatkan juga bahwa ini adalah menjadi satu tindak pidana tersendiri kalau kemudian setelah dia kabur buronan 2019 lalu diupayakan sama dia melakukan berusaha untuk merubah status kewarganegaraan, berusaha untuk menyamarkan status kewarganegaraan, lalu kemudian mengakui tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan lain-lain, dan kemudian juga sempat di Bangkok juga dia mengaku statusnya kekebalan diplomatik dan lain-lain. Jadi ini adalah satu tindak pidana sendiri, pasal 21 menghalang-halangi penyidikan. Nah, ini jadi satu catatan tersendiri. Mungkin KPK saya pikir kalau memang terus-terusan Paulus Thanos terus menyangkal seperti ini situasinya, kita bisa lakukan tuntutan berlapis atau persangkaan berlapis terhadap saudara Paulus Thanos. Jadi begitu, Mas Said. Baik, saya mau ke Mas Bonyamin. Mas Bonyamin, bagaimana kemudian Anda menanggapi dari penangkapan Paulus Thanos ini? Sudah kurang lebih 4 tahun akhirnya tertangkap. Tadi Mas Praswat menjelaskan ada kendala administrasi segala macam, dan tanggapan Anda apakah ini semata-mata karena kendala administrasi atau mungkin ada unsur atau faktor-faktor lain yang menyebabkan sulitnya ditangkap Paulus Thanos ini? Ya memang kan sebelum ada perjanjian ekstradisi, Singapura itu kan kayak surga buruan dari Indonesia ya. Nggak mau, tapi upaya keras sekarang sudah ada perjanjian ekstradisi. Jadi ya sudah clear, kalau ini kan sudah ditangkap, sudah. Artinya kita tinggal kerjasama, mudah-mudahan cepat dipulangkan, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dipulangkan gitu. Dan kita kembali ke laptop gitu, fokus kita adalah korupsi EKTP. Nah, saya menuntut KPK itu kembali ke laptop pertama kali dakwaan pada Irman maupun Sugiharto, di mana di sana disebutkan aliran kemana saja, ke oknum DPR, ke oknum eksekutif, bahkan ke tekanan-tekanan. Jadi itu yang harusnya kan. Paulus Thanos sebenarnya seawal terbuka kok, dan saya jujur di awal-awal tahun 2014 atau sebelumnya ya, saya ketemu Paulus Thanos bersama Tempo itu untuk menggali gitu apa yang terjadi gitu, dan sangat terbuka. Sebenarnya bisa aja kalau nanti bisa dipulangkan malah Paulus Thanos bisa mengajukan JC, justice collaborator. Soal dia dianggap buruan segala macam, ya memang dia lari itu pertama kali urusannya bukan EKTP, urusan kasus yang lain, dan dia ketakutan setahu saya begitu. Jadi itu yang justru saya ingin menuntut pada KPK ini kembali ke laptop dakwaan pertama, jangan dakwaan yang belakangan yang semakin banyak hilang orangnya gitu. Jadi itu yang harusnya kita manfaatkan betul kepulangan Paulus Thanos itu, dan clear kok Paulus Thanos pasti akan dipulangkan. Jadi udah kalau mau diterapkan bahasa menghalangi penyidikan, silakan aja, itu tambahan aja. Tapi bahwa Paulus Thanos ini kita gali sebanyak-banyaknya bagaimana proses itu, apa yang dia ketahui, bagaimana membentuk konsorsium itu dia percaya diri akan menang. Padahal itu sebenarnya kalau dari nilai secara keseluruhan dia ratingnya bawah kok konsorsiumnya itu. Tapi ini kan bagaimana dia dibawa dari Sumatera Barat ke Jakarta, siapa yang bawa misalnya. Ada unsur eksekutif, terus legislatif bagaimana memberikan dukungan sehingga mereka percaya diri bahwa mereka akan menang. Itu menurut saya itu yang paling fokus KPK ke depannya. Baik, artinya Pak Bonyamin, Anda mengatakan bahwa ketika Paulus ini balik ke Indonesia, ada kemungkinan fakta-fakta baru yang bisa kita ungkap atau kita gali dari tersangka ini, begitu ya, Mas Bonyamin? Ya, karena posisi ini kan bisa dulu ada terpotong, misalnya Johannes Marlin karena meninggal entah bunuh diri atau bunuh di Amerika, dia banyak rekaman. Nah, itu kan bisa di-compare, digabungkan dengan keterangan Paulus Thanos gitu. Karena dia sebenarnya mungkin bisa jadi tidak layak memenangkan EKTP misalnya. Karena dia berasal dari daerah terus baru ke Jakarta. Bagaimana dia membeli perusahaan sampai harus modal uang banyak dan pinjam bank dengan segala resikonya. Kalau tidak percaya diri, nggak mungkin. Nah, percaya diri ini pasti ditopang bahwa diduga sudah dibawa eksekutif.
Terus kemudian legislatif juga mendukung, anggarannya didukung, konsorsiumnya didukung. Nah, sehingga dengan demikian ini yang hasil atau irisan-irisan atau potongan-potongan ini yang akan bisa digabung, dan Paulus Thanos saya kira bisa cukup membantu. Dan saya kalau tidak karena punya kode etik pribadi membela korupsi nggak boleh gitu. Saya sebenarnya pengen paling nggak berkomunikasi lah untuk mendorong justice kolaborator dari Paulus Thanos, Bu. Jadi sebenarnya ini banyak cerita yang dia sampaikan ke saya waktu itu di tahun 2014 saya datang ke Singapura bergantian dengan majalah Tempo itu bagaimana menggalinya itu, dan kemudian menjadi laporan utama majalah Tempo sehingga semakin berkembang. Jadi banyak hal yang bisa digali dari Paulus Thanos untuk mengembangkan kembali, karena kan pernah saya bocorkan juga bagaimana ada dugaan THR 500 juta yang ditempatkan di toiletnya di DPR misalnya, terus diambil siapa? Baik. 500 juta menjelang Lebaran. Saya mau ke Mas Praswat. Mas Praswat, bagaimana tanggapan Anda menurut Mas Bonyamin bahwa ada banyak kemudian yang bisa kita gali dari pemulangan atau ekstradisi nanti terhadap Paulus Thanos ini? Ada fakta-fakta baru kemungkinan yang bisa kita gali dan mungkin bisa menindaklanjuti kasus EKTP ini. Tanggapan Anda? Ya, tentu saja ini Paulus Thanos ini kan di bawah bendera konsorsium EKTP ya, Mas. Jadi ini adalah satu. Jadi logikanya begini, kalau ada uang pengadaan barang dan jasa itu yang dibayarkan ke vendor oleh negara, jadi uang ini berapapun itu yang harus dibayarkan jasanya sebagai vendor sebuah proyek pengadaan barang dan jasa oleh negara, yaitu IKTP, itu uangnya itu masuk dulu ke vendor. Vendornya ini ya, dia kan karena memang sebegitu besarnya proyek IKTP ini, dia vendornya dalam bentuk konsorsium. Nah, si Paulus Thanos ini adalah orang yang membawa bendera konsorsium. Kalau nggak salah itu PT-nya apa itu Bang Boy? Sandipala. Arta Putra. Nah, jadi dari vendor ini tahun, maaf Bang Boy, saya agak lupa 2019 ini kejadiannya, 6 tahun yang lalu. Nah, Sandipala ini kemudian menerima uang, semuanya kan di pool di situ. Nah, pertanyaannya kemudian kotak Pandoranya di mana? Kotak Pandoranya uang ini mengalir kemana saja? Karena uang suap yang digunakan oleh yang diterima kemudian oleh teman-teman DPR saat itu, termasuk ini kan ada tersangka bersama-sama nih, ada Pak Setia Novanto dan kawan-kawan di DPR. Itu uangnya itu berasal dari si vendor konsorsium ini. Nah, siapa saja uang yang dialiri uang oleh konsorsium itu yang paling tahu pastinya Paulus Thanos dan ada beberapa yang lain ya. Tapi Paulus Thanos ini salah satu tokoh kunci sehingga pada saat itu pun dia ditetapkan tersangka saat dalam keadaan dia buron, sudah di Singapura dia. Jadi harapannya kita semua memang ketika nanti Paulus Thanos kita berhasil kita bawa ke Indonesia dan bisa bernyanyi, itu dia bisa menyampaikan kemana saja sebenarnya uang tersebut mengalir. Kalau memang ada pejabat sekarang yang telah menerima uang tersebut, harusnya ya KPK bisa mengusutnya sampai setuntas-tuntasnya. Jadi memang pendapat Bang Boy tepat sekali kita harapkan bahwa itu bersama begitu ya, Mas Mas Praswat, karena kita juga menunggu tentu saja Pak Menku mengatakan kurang lebih 45 hari proses ekstradisi pengurusan berkas ini akan dilakukan. Kita berharap ekstradisi ini berjalan lancar, tidak ada hambatan. Mas Bonyamin, kita masih banyak bahan pembahasan, sebenarnya cuma waktu terbatas. Terima kasih telah bergabung bersama kami, memberikan informasi bersama Berita Satu Sore. Selamat sore, terima kasih Bapak-bapak.